Mas Aris ya? Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Kita tuh Ojo aneh-aneh di rumah Mbak. Mas, sorry mas. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh. Aku minta tolong itu dong, di-packingin baju buat satu malam. Masa sebenarnya nggak berani apa sih? Film ini dibuka dengan menampilkan seorang perempuan cantik yang bernama Nisa. Dia merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di kota Semarang. Nisa memiliki sahabat dekat bernama Manda. Saat kuliah di kampus, Nisa bertemu dengan seorang dosen muda yang bernama Aris. Aris saat itu merupakan dosen pengganti mata kuliah sosiologi di kelas Nisa. Aris merupakan dosen peraih beasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di kampus luar negeri, bre. Oleh sebab itu, dia menjadi dosen favorit bagi mahasiswa, terutama bagi kaum hawa. Karena selain wajahnya yang tampan, cerdas, dan dia juga baik hati. Pertemuan antara Aris dan Nisa yang intens di kampus membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat, bre. Suatu ketika saat Nisa hendak pulang dari kuliah, ternyata cuaca di luar tengah hujan deras. Aris dengan cekatan segera mencari payung buat Nisa. Rupanya Aris memendam perasaan cinta kepada Nisa. Perhatian Aris yang begitu tulus membuat Nisa kagum kepadanya. Hingga akhirnya hubungan Aris dan Nisa berubah menjadi pasangan kekasih. Suatu hari Aris berkunjung ke rumah orang tua Nisa di kota Salatiga. Mas Aris ya? Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Nisa memiliki satu adik kandung perempuan yang bernama Rani, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah. Ayah Nisa meninggal saat Rani masih berusia 5 tahun. Menurut ibunya, ketidakhadiran sosok ayah membuat Rani menjadi manja. Berbeda dengan Nisa yang merupakan seorang anak yang mandiri dan sangat berbakat membuat kue. Kue buatan Nisa yang sangat enak membuat Aris mendukungnya untuk mengembangkan bisnis kuenya itu. Aris memberanikan diri untuk melamar Nisa kepada ibunya. Hingga akhirnya akad nikah Aris dan Nisa digelar. perjanjian yang sangat berat. Dalam momen sakral itu, Ibu Nisa menyampaikan pesan yang mendalam kepada Aris agar senantiasa menjaga komitmen dalam mengarungi bahtera pernikahan. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian ini ya Mas Aris. Singkat cerita, Nisa dan Aris telah menikah dan mereka tinggal di kota Semarang. Mereka dikaruniai buah hati seorang anak perempuan yang bernama Raya. Raya saat ini sekolah di taman kanak-kanak. Keluarga kecil ini tumbuh bahagia dan harmonis dengan kasih sayang Aris sebagai suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab dan paham agama. Pada suatu malam ibunya menelpon Nisa. Sang ibu mencurahkan kekhawatirannya mengenai Rani yang akan kos sendiri saat kuliah di Semarang. Oleh karena itu dia meminta kepada Nisa agar Rani bisa tinggal bersama di rumah Nisa. Kurang srek kalau adikmu ngekos. Sebagai anak yang berbakti, Nisa tak kuasa menolak permintaan ibunya. Namun dia harus membicarakannya dengan suaminya terlebih dahulu. Akhirnya Nisa menceritakan kepada Aris. Mendengar permintaan Nisa, Aris menyetujui asalkan hal itu terbaik buat Nisa. Lagi pula menurut Aris, Rani bukanlah orang lain, melainkan adik kandung Nisa sendiri, bre. Nisa sangat senang dan berterima kasih kepada suaminya itu yang telah mengizinkan Rani untuk tinggal bersama mereka. Akhirnya Aris dan Nisa menjemput Rani di Salatiga. Saat berpamitan, ibunya berpesan kepada Rani agar senantiasa nurut dan tidak aneh-aneh kepada kakaknya itu. Ibunya juga nitip Rani kepada Nisa untuk menjaga adiknya. Ibunya juga mengucapkan terima kasih kepada Aris yang telah bersedia mengizinkan Rani tinggal di rumahnya. Saat mereka sampai di kota Semarang, Nisa mengingatkan Rani harus selalu berhati-hati. Setelah tiba di rumah Nisa, Rani terlihat sangat senang karena kabarnya yang sangat bagus. Nisa sebagai kakak yang baik hati dan sayang adiknya, sengaja membuat kamar Rani enak dan nyaman supaya Rani lebih betah di rumah daripada nongkrong di luar.
Rani merupakan mahasiswa baru di kampus tempat Aris mengajar. Oleh karena itu, Nisa telah membicarakan dengan suaminya itu bahwa setiap Rani berangkat ke kampus agar bisa bersama Aris. Awalnya Rani merasa sungkan kepada Aris, namun karena Nisa memaksanya, akhirnya Rani berangkat naik mobil bersama kakak iparnya itu. Sementara Nisa saat ini sukses menggeluti bisnis kue bersama sahabatnya Manda. Singkat cerita, saat di rumah Nisa, Rani heran melihat Aris yang mencuci piring sendiri. Dia menanyakan kepada kakaknya. Nisa mengatakan bahwa itu memang kebiasaan Mas Aris. Rani mengatakan, kata ibunya, almarhum ayah mereka juga memiliki kebiasaan yang sama mencuci piring sendiri. Nisa mengatakan kadang dia melihat sosok ayahnya pada diri Aris. Dan tengah malam Aris pergi ke dapur untuk meminum air. Saat dia sedang minum air, dia terkejut saat melihat Rani tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan pakaian terbuka. Hal itu membuat air yang diminum Aris tumpah ke kaosnya, bre. Sementara Rani yang merasa bersalah segera berlari masuk ke dalam kamarnya. Di kampusnya, Aris merupakan dosen yang mengajar mata kuliah sosiologi di kelas Rani. Saat Rani nongkrong bersama teman-temannya di kantin, temannya mengutarakan kegagumannya pada sosok Aris. Karena selain dia ganteng, dia juga pintar, bre. Mereka menanyakan kepada Rani bagaimana rasanya tinggal satu rumah dengan Pak Aris. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba mahasiswa senior yang bernama Ian menghampiri mereka dan merangkul teman Rani. Karena tidak terima temannya dirangkul, Rani membelanya. Bukannya berhenti, Ian malah memegang pinggul Rani. Rani yang tidak terima mengancam akan memviralkan kelakuan Ian jika dia macam-macam sama Rani. Sementara itu, Aris melihat peristiwa itu dari kejauhan. Pada malam harinya, Aris bersama Nisa, Raya, dan Rani makan bersama di pinggir pantai. Pada momen itu, Aris menanyakan kepada Rani kejadian yang menimpanya tadi siang di kantin. Aris mengungkapkan kepada Rani kalau ada apa-apa kepadanya, segera lapor kepada Aris. Rani diam-diam kagum melihat Aris yang sangat perhatian kepada Nisa dan Raya. Nisa mengatakan kepada Rani kalau mencari kekasih seperti kakak iparnya yang sangat perhatian. Keesokan harinya, saat Rani sedang mandi, dia masih terngiang-ngiang dengan sosok Mas Aris tadi malam. Hingga tanpa sadar stop keran showernya patah yang membuat airnya menjadi mampet, bre. Sementara badan Rani masih dipenuhi dengan busa. Dia menggunakan handuk bergegas pergi ke kamar mandi Raya untuk melanjutkan mandinya itu. Tak lama kemudian Aris pulang ke rumahnya menggendong Raya yang terlelap sedang tidur. Dia akan menidurkan Raya di tempat tidur kamarnya. Namun tiba-tiba Rani hanya dengan pakaian handuk keluar dari kamar mandi Raya. Aris yang begitu kaget melihat Rani, begitu juga sebaliknya Rani sangat malu dengan kakak iparnya itu. Singkat cerita, pada malam harinya Rani masih asik membaca buku di perpustakaan kampus. Saat dia mencari buku di rak, tiba-tiba lampunya padam. Tak lama kemudian, beberapa pemuda datang membawa Rani ke sebuah ruangan kosong. Ternyata mereka adalah Ian dan teman-temannya. Ian marah atas ulah Rani di kampus pada waktu itu. Mereka bermaksud untuk melecehkan Rani, bre. Rani yang ketakutan berteriak meminta tolong. Aris yang mendengarnya segera menolong Rani dan menghajar Ian dan teman-temannya. Rani yang sangat shock dengan kejadian itu. Dia menangis dan berlari ketakutan di tengah guyuran hujan di malam itu. Aris segera berlari mengejar Rani dan berusaha menenangkannya. Aris membawa Rani masuk ke dalam mobilnya. Aris berusaha menenangkan Rani dan merangkulnya. Hingga secara tak sengaja, mulut dan hidung mereka bersentuhan yang membuat mereka salah tingkah. Saat sampai di rumah, Nisa heran mengapa mereka pulang dalam keadaan basah kuyup. Mendengar pernyataan kakaknya, Rani menangis dan dia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Aris menceritakan kepada Nisa bahwa Rani hampir dilecehkan oleh Ian di kampus. Sambil mengobati luka Aris, Nisa mengucapkan terima kasih kepadanya karena atas pertolongan Aris, Rani dapat selamat dari pelecehan. Dan pada malam harinya, baik Aris maupun Rani, tidur mereka sama-sama tak nyenyak karena teringat membayangkan kejadian ciuman tanpa sengaja saat mereka berdua di mobil.
Sementara itu di kampus, rektor memutuskan untuk mengeluarkan Ian dari kampus dan memproses hukum atas ulahnya yang melecehkan Rani pada malam itu. Pada siang harinya, Aris mengganti keran shower kamar mandi Rani yang rusak. Kemudian Rani yang baru pulang dari kampus memberitahukan kepada Aris bahwa Nisa menitip pesan hari itu. Dia akan pulang malam karena harus pergi ke Salatiga untuk mengurus sertifikat tanah di sana. Namun tiba-tiba stop keran yang dipasang Aris terlepas, bre. Aris berusaha untuk menutup stop keran itu hingga membuat bajunya basah. Melihat hal itu, Rani datang membantu Aris untuk menutup stop keran hingga membuat baju Rani juga basah. Setelah kerannya berhasil ditutup, Rani terpeleset. Namun Aris segera menolong dalam rangkulannya. Entah setan apa yang merasuki dalam pikiran mereka hingga membuat hubungan terlarang terjadi di sana, bre. Di malam harinya saat Nisa pulang ke rumah, baik Aris maupun Rani bersikap normal seakan tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Sementara itu Tante Manda yang bernama Esti mendatangi toko kue Nisa. Tante Manda bermaksud bekerja sama dengan Nisa untuk mengembangkan bisnis kue Nisa. Karena kebetulan dia memiliki rumah kosong di Jogja dan hal itu bisa membuat cabang baru di Jogja. Sementara itu saat di kampus, Aris mengajak Rani pulang bersama. Namun Aris tidak langsung menuju ke rumahnya, melainkan akan berhenti di hotel dan mengajak Rani. Kita mau ngapain di sini, Mas? Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Ajakan Aris membuat Rani birahi dan Rani akhirnya mau juga, bre. Tampaknya mereka berdua masih penasaran ingin mengulangi kejadian di kamar mandi kemarin. Hingga akhirnya hubungan terlarang kembali terjadi di hotel itu. Saat di rumah, Nisa menceritakan rencananya yang akan kerjasama dengan Tante Manda untuk membuka cabang toko kuenya di Jogja. Namun Nisa khawatir harus bolak-balik Jogja-Semarang. Apalagi saat menjelang bulan Ramadan. Siapa yang akan menyiapkan buka dan makan sahur buat Aris? Nisa kemudian meminta pendapat suaminya. Aris meyakinkan Nisa bahwa bisnis kue adalah cita-citanya dan impiannya dari sebelum mereka menikah. Dan dia mendukung penuh Nisa untuk mengejar kesempatan itu. Saat akan berangkat ke Jogja, Nisa menitip pesan kepada Rani untuk melayani mas iparnya. Kondisi itu menjadi kesempatan emas buat Aris dan Rani untuk melakukan hubungan terlarangnya. Dan benar saja, saat Nisa berada di Jogja, Aris dan Rani kembali menikmati hubungan intim terlarang di rumahnya. Aris dan adik iparnya melakukan hubungan bejat itu walaupun pada saat bulan Ramadan. Mereka berdua berusaha menyembunyikan hubungan terlarang itu dari Nisa. Rani mengganti nama nomor kontak Rani di HP Aris menjadi Pak Junaidi agar Nisa tidak curiga. Saat Aris dan Rani tengah bermesraan di kamar tidur Nisa, tiba-tiba Nisa pulang tengah malam dari Jogja. Namun mereka yang mendengar Nisa pulang, Rani segera bersembunyi di bawah kasur dan kabur keluar kamar saat Nisa lagi lengah. Hingga tak terasa waktu memasuki hari raya telah tiba. Mereka bersama-sama merayakan lebaran di kota Salatiga. Ibu Nisa mulai curiga dengan sikap Rani yang selalu memperhatikan Aris dengan penuh arti. Saat akan pulang ke Semarang, ibunya kembali mengingatkan dan menekankan agar Rani hati-hati jangan berbuat aneh-aneh di rumah Nisa. Berbagai alasan dibuat Aris kepada Nisa agar dia bisa berkencan mesra dengan Rani. Nisa mulai curiga atas perubahan diri Aris dan dia curhat kepada Manda. Dia merasa seperti ada yang disembunyikan dari suaminya. Gerak-geriknya aneh seperti tidak biasanya. Manda menyarankan untuk mengecek handphone Aris. Manda mengatakan bahwa badai yang paling berbahaya tidak kelihatan tanda-tandanya. Di malam harinya, Nisa mulai mengecek HP Aris saat dia tertidur. Nisa semakin menaruh curiga dengan Aris. Dan pada siang harinya, dia tiba-tiba menemui Aris di kampus. Aris kaget dan salah tingkah dengan kehadiran istrinya secara tiba-tiba. Padahal di siang itu, dia telah janjian dengan Rani. Nisa sengaja datang ke kampus dengan alasan ingin menemani Aris makan siang. Aris membatalkan janjinya dengan Rani karena Nisa sudah mulai curiga, bre. Sementara Rani kesal kepada Aris karena lebih mementingkan istrinya itu. Rani merasa bahwa dirinya hanyalah dijadikan pelampiasan Aris semata. Aris meyakinkan Rani bahwa apapun itu, Rani telah memberikan warna lain dalam hidupnya. Masa sebenarnya nganggap Rani apa sih?
Apapun itu, kamu udah ngasih warna lain dalam hidup aku. Pada pagi harinya, Aris meminta kepada Nisa untuk packingin baju karena dia mau menginap di hotel dalam rangka acara di kantor. Nisa yang curiga bertanya kepada suaminya kenapa acaranya begitu mendadak. Nisa yang semakin menaruh curiga segera menuju ke hotel tempat Aris meeting untuk mengecek suaminya. Saat di hotel itu, dia bertanya kepada resepsionis hotel, apakah ada nama Pak Aris yang menginap di hotel itu? Tetapi nama Aris ternyata tidak ditemukan. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terlihat Pak Junaidi, Aris beserta rekan-rekannya yang baru keluar dari ruangan rapat. Aris yang heran dengan kehadiran Nisa, dia mengatakan tidak jadi menginap di hotel karena ternyata meetingnya sudah selesai lebih cepat. Lalu Aris mengajak Nisa duduk di kursi lobi hotel, bre. Dia menyampaikan berita baik buat Nisa karena dirinya telah dipromosikan jabatan baru di kampus. Karena itulah dirinya begitu sibuk dan terlihat sikapnya berbeda akhir-akhir ini. Mendengar ucapan Aris, Nisa meminta maaf kepadanya, bre, karena telah suzon selama ini. Hal itu membuat Nisa lega dan yakin bahwa suaminya selama ini tidaklah selingkuh. Pertemuan meeting Aris di hotel ternyata merupakan ide gila dari Rani yang disampaikan kepada Aris. Semua itu dilakukan karena sebelumnya Nisa telah curhat kepada Rani bahwa kakak iparnya selingkuh. Rani yakin Nisa yang menaruh curiga pasti akan membuntuti Aris ke hotel untuk memastikan kegiatan suaminya. Jika terbukti benar ada acara kantor, menurut Rani, Nisa tidak akan curiga lagi. Hingga Aris mengusulkan kepada Pak Junaidi untuk memindahkan meeting kantor yang awalnya di kampus berpindah ke hotel. Saat Nisa yang sudah lega bahwa suaminya tidak selingkuh, hal itu membuat hubungan terlarang Aris dan adik iparnya terus berlanjut, bre. Mereka semakin leluasa melakukannya di hotel pada saat siang hari. Pak Junaidi yang mengetahui hubungan gelap antara Aris dan Rani, walaupun dengan gaya bercandanya dia menasehati Aris bahwa kebohongan tak berdiri sendiri, selalu mengajak teman yang berakibat pertengkaran, kehancuran, bahkan maut. Beliau mengingatkan Aris agar hati-hati, jangan sampai ipar menjadi maut. Hingga pada suatu siang hari, Nisa menelpon Aris namun tidak diangkat. Kemudian dia menelpon Rani meminta tolong memberitahukan Aris agar segera mengangkat teleponnya. Ternyata Rani dan Aris tengah bermesraan di hotel siang itu. Saat mengangkat telepon Nisa, Aris berbohong bahwa dia mengaku masih berada di kampus. Nisa mengatakan bahwa jalanan di tol tengah macet karena ada kecelakaan. Dia tak memungkinkan untuk menjemput Raya. Oleh karena itu dia meminta tolong Aris agar menjemput Raya di sekolah. Saat pembicaraan telepon telah selesai, Aris salah memencet tombol handphonenya, sehingga obrolan antara dirinya dan Rani yang tengah bermesraan di hotel terdengar jelas oleh Nisa di ujung telepon, bre. Nisa yang mendengarnya, dia kaget dan menangis tak kuasa mendengar obrolan suaminya dengan selingkuhannya itu, yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri yang tengah bermesraan di kamar hotel. Dia merekam pembicaraan mereka. Perasaan Nisa bercampur aduk antara sedih, marah, dan sakit hati atas kejadian itu. Dia sungguh tak percaya Aris telah selingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Saat Aris pulang ke rumah, Nisa menumpahkan kemarahannya kepada Aris yang begitu mengkhianatinya. Dia tak habis pikir dari sekian banyak perempuan, kenapa harus Rani adik kandungnya sendiri yang dijadikan selingkuhannya. Awalnya Aris berusaha mengelak atas tuduhan Nisa. Namun setelah rekaman kemesraan dirinya dan Rani diputar Nisa, Aris tak bisa berkutik lagi. Dia hanya bisa pasrah dan terus meminta maaf kepada Nisa. Nisa merasa bahwa selama ini Aris bersandiwara menjadi lelaki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ipar yang baik. Nisa menumpahkan kemarahannya kepada Aris. Sementara Aris berusaha untuk meredam kemarahan istrinya itu. Nisa yang begitu sakit hati menampar suaminya. Hingga akhirnya Nisa menemukan gelang tasbih milik Rani pemberian Nisa berada di bawah tempat tidur kamar Nisa, yang menjadi saksi bisu bahwa selama Nisa di Jogja, Aris dan Rani telah melakukan perbuatan hina itu di tempat tidur kamarnya. Sementara itu Aris menangis tak tahu harus berbuat apa lagi atas apa yang ia lakukan dengan Rani. Nisa memutuskan untuk pergi ke rumahnya di Salatiga untuk menemui ibunya. Sampai di sana ia bertemu dengan Rani. Nisa meluapkan emosinya kepada Rani. Sementara itu ibu mereka begitu sedih saat mengetahui bahwa Rani telah selingkuh dengan kakak iparnya.
Ternyata perasaan dan kecurigaan ibunya selama ini benar terhadap Rani, bre. Sambil menangis, ibunya meminta maaf kepada Nisa karena beliaulah yang telah meminta Nisa agar Rani tinggal di rumahnya. Ibunya tidak habis pikir atas perilaku Rani kepada Nisa yang selama ini membantu dan begitu sayang kepada Rani. Ibunya merasa gagal menjadi orang tua. Mendengar ucapan ibunya, justru Ranilah yang membangkangnya bahwa selama ini ibunya tidak percaya kepada Rani. Dia lebih percaya kepada Nisa. Nisa yang sangat kesal kepada Rani, dia menamparnya, bre, karena berani-beraninya menyalahkan ibunya. Hingga pertengkaran terjadi antara Nisa dan Rani, hingga akhirnya ibu mereka jatuh pingsan. Ibunya dalam kondisi tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter bahwa telah terjadi pendarahan di otak ibunya, sehingga harus segera dilakukan tindakan operasi. Jikalau nantinya sembuh, namun memori ibunya kemungkinan akan hilang secara permanen. Dan singkat cerita, operasi ibunya berhasil dilakukan. Saat siuman, memori ibunya benar-benar hilang, bre. Ibunya ingin tinggal bersama di rumah Nisa. Nisa yang sakit hati sebenarnya tidak ingin balik ke rumah Aris di Semarang. Namun karena permintaan ibunya, dia terpaksa mengajak ibunya tinggal di Semarang saat pulang dari rumah sakit. Sementara Aris terus dicuekin oleh Nisa. Nisa sebenarnya tak sudi tinggal di rumah Aris lagi jikalau ibunya tidak meminta. Nisa curhat kepada Manda. Dia tidak habis pikir kenapa Aris begitu tega mengkhianatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Apa karena dia terlalu sibuk dengan bisnis rotinya sehingga membuat suaminya selingkuh? Manda meyakinkan Nisa bahwa semua kelakuan Aris tidak ada hubungannya dengan bisnis roti Nisa. Sementara Raya bertanya kepada ayahnya, kenapa akhir-akhir ini dia sering melihat ibunya menangis. Suatu ketika saat Nisa mengaji di dekat pangkuan ibunya, tiba-tiba dia mendengar Rani muntah-muntah. Ternyata Rani tengah hamil akibat hubungan terlarangnya dengan Aris. Rani menangis menghadapi kenyataan itu. Nisa kembali meluapkan kemarahannya kepada Aris. Dia tak hanya menghancurkan hidupnya, tapi juga menghancurkan hidup adiknya. Aris menangis, dibuat bingung caranya bagaimana dia memperbaiki semua ini. Sementara Rani menangis meminta maaf kepada Nisa. Nisa tak habis pikir kenapa Rani yang begitu tega selingkuh dengan Aris suaminya. Emosi Nisa yang meluap membuat Nisa terucap dia tidak menganggap Rani sebagai adiknya lagi. Kemudian ibunya datang dengan kursi roda dan mengingatkan Nisa dan Rani agar jangan bertengkar karena mereka berdua bersaudara. Hingga akhirnya ibu mereka meninggal dunia, bre. Lengkap sudah kesedihan yang dialami Nisa. Rumah tangganya hancur, kehidupan adiknya hancur, dan saat ini dia harus kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Hingga akhirnya setelah proses pemakaman ibunya, Nisa memutuskan berpisah dan meninggalkan Aris. Atas tindakannya, Aris terpaksa dikeluarkan dari tempat bekerjanya di kampus. Pak Junaidi meminta maaf kepada Aris karena tidak bisa membantu membelanya di depan rektor. Pak Junaidi kembali menasehati Aris bahwa dosa itu adalah perbuatan buruk. Saat Aris mengikuti pengajian, sang ustadz menjelaskan dalam ceramahnya, ternyata ipar adalah maut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Adik atau kakak, perempuan atau laki-laki, baik dari istri maupun suami, bukanlah muhrim. Jangan izinkan untuk tinggal di rumah bersama. Sementara itu Nisa yang memilih berpisah dengan Aris saat ini fokus dan sukses pada bisnis kuenya. Sementara itu Rani dalam kondisi hamil merasa bersalah dan menanggung malu, bre. Ia memilih meninggalkan kehidupan bersama Nisa dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini, bre. Gua di sini cabut dulu. Dadah.